kebakaran ruang guru, ruang wakil, ruang kepala sekolah, ruang TU. Dalam satu gedung tuh jadi empat ruangan di situ. Dokumen-dokumen penting. Yang Bu Tati pingsannya ada dokumen dia yang belum diperiksa malah. Banyak dokumen laporan bendahara. Kobaran api baru dapat dipadamkan sekitar 3 jam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran dengan dibantu warga sekitar. Sementara itu, pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab kebakaran dengan melakukan olah TKP dan memanggil beberapa saksi. Dari Prabu Muli, Beri Prima, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengakibatkan sebuah pohon tumbang ke arah jalan, tepatnya di Desa Padu Raksa, Kecamatan Panang Enim. Kejadian ini sempat mengakibatkan arus lalu lintas di Jalinsum macet sepanjang 10 km. Pohon tumbang terjadi di 2 titik hingga menutup akses jalan lintas Sumatera di Kecamatan Panang Enim dan jalan menuju perkantoran Islamic Center. Begitu mendapat informasi, tim rescue Kabupaten Muara Enim langsung menuju lokasi untuk memotong kayu agar kendaraan dapat melintas. Tidak ada korban dari peristiwa tersebut, namun tumbangnya pohon memicu terjadi kemacetan hingga 10 km dari pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Ada 2 lokasi kejadian pohon tumbang di Desa Padu Raksa, Kecamatan Panang Enim. Kami langsung meluncur. Alhamdulillah clear pukul 20. Sempat macet sekitar 10 km kiri kanan, baik dari arah Muara Enim, dari arah Tanjung Enim maupun dari arah Batu Raja. Rescue Kabupaten Muara Enim menghimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan agar selalu waspada dan berhati-hati mengingat kondisi cuaca musim hujan dan angin kencang karena bisa mengancam keselamatan. Apabila terjadi peristiwa atau perlu bantuan, segera hubungi petugas damkar dan BPBD. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Sembawa Banyuasin menggelar vaksinasi COVID-19 tahap kedua terhadap 471 siswa dan warga sekitarnya. Vaksinasi terus digelar demi memutus penyebaran virus COVID-19 serta agar pembelajaran tatap muka segera dapat dilaksanakan. SMA Negeri 2 Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin melakukan vaksinasi kepada seluruh siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Vaksinasi dilakukan bekerjasama dengan Kodim 0430 Banyuasin. Sebanyak 471 siswa, termasuk guru dan orang tua siswa, serta 50 warga sekitar disuntik vaksin COVID-19. Vaksinasi ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemutusan mata rantai COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Seluruh siswa diwajibkan mengikuti screening sebelum disuntik vaksin, di antaranya pengecekan suhu tubuh, pemeriksaan tensi darah, serta mendata riwayat penyakit yang pernah diderita. Setelah divaksin, tidak ditemukan KIVI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. 30 menit setelah vaksin, semua siswa dan warga terlihat sehat tanpa mengalami gejala apapun. Kepala SMA Negeri 2 Sembawa, Clementina Sidabutar, mengatakan, vaksinasi dilakukan demi mencapai kekebalan guru dan siswa di sekolah agar pembelajaran tatap muka secara penuh segera dapat dilaksanakan. Kami memang sudah dijadwalkan di tanggal 26 ini untuk vaksin kedua siswa kami SMA 2 Sembawa Banyuasin. Peserta 471 siswa kami untuk vaksin kedua dan sisanya ada warga sekitar, wali murid, orang tua, serta saudara-saudara dari siswa kami ikut divaksin sebanyak kurang lebih 50 orang. Pihak sekolah juga mendukung upaya pemerintah menuju herd immunity warga dengan melakukan vaksinasi terhadap warga sekitar dan orang tua siswa. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.
Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Gubernur himbau guru upgrade teknologi informasi. Pemerintah Sumatera Selatan terus melakukan percepatan dan berbagai upaya, termasuk menjamin ketersediaan vaksin untuk semua kalangan. Tingkat keterisian rumah sakit atau BOR kini turun jauh menjadi sekitar 17%. Pelaksanaan PTM terbatas berjalan baik dan lancar, tak ditemukan kasus COVID-19 yang ditularkan di sekolah. Kita tetap harus waspada, karena menuntaskan pandemi jadi tanggung jawab kita bersama. Orang sekitarmu dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi COVID-19. Penurunan kasus bukan berarti kita sudah terbebas dari COVID-19. Tetap kompak, disiplin, dan konsisten protokol kesehatan. Sumsel maju untuk semua. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh, Ki. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you, Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, saat peringatan Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 25 November, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak semua guru yang hadir di Gria Agung untuk bernyanyi himne guru. Inilah ungkapan hormat kepada guru sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mensejahterakan para guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa ini. Peringatan Hari Guru diikuti ratusan guru di Gria Agung Palembang Kamis pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tanpa terduga mengajak para guru dan hadirin menyanyikan lagu himne guru.
Lagu ini sebagai ajakan untuk menghormati Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 25 November. Menurut Deru, guru saat ini dituntut harus up to date. Tidak mungkin menggunakan cara belajar seperti dahulu, mulai dari peralatan hingga implementasinya. Herman Deru menjelaskan, saat ini digitalisasi informasi dan internet menjadi sesuatu yang harus dikuasai para guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Satu kepada siswa, kedua kepada guru itu sendiri, ketiga kepada pemerintah dan penyelenggara lembaga-lembaga pendidikan. Nah, dilanjutkan lagi dengan pemilihan duta bahasa Inggris. Tentu duta bahasa Inggris ini akan kita seleksi sebagai PR nantinya, akan kita gunakan sebagai PR bagi Sumatera Selatan. Nah, duta-duta ini nanti akan dilanjutkan dengan bahasa lainnya setelah sukses juga duta bahasa Inggris. Jadi secara teknis dengan duta literasi dan dalam kesempatan tersebut juga digelar berbagai seminar dan juga pemilihan duta bahasa Inggris yang nantinya membantu kinerja pemerintah Provinsi Sumsel saat ada tamu asing yang berkunjung ke Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Pali yang ke-15 pembahasan RAPBD dalam agenda jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi Dewan berlangsung dengan hikmat. Rapat paripurna DPRD Pali yang ke-15 yang beragenda jawaban Bupati Pali atas pandangan fraksi-fraksi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan didampingi Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pali secara langsung serta diikuti oleh anggota DPRD dan tamu undangan lainnya. Pandangan fraksi-fraksi dari anggota DPRD Pali dijawab langsung oleh Bupati Pali dengan jelas dan rinci, serta ucapan terima kasih dari Bupati atas kritik dan sarannya yang tentu saja berguna untuk kemajuan Kabupaten Pali ke depan. Bupati Pali mengatakan terkait salah satu pandangan fraksi Demokrat yang menanyakan honor RT RW yang sudah hampir 1 tahun belum dibayar. Bupati Pali mengatakan di tahun 2021 memang tidak dianggarkan dikarenakan anggaran APBD Pali dialihkan untuk penanganan COVID-19. Artinya apa yang disampaikan oleh pandangan-pandangan fraksi tentunya yang masih belum dilaksanakan oleh pemerintah tentunya akan kita tindak lanjuti. Yang sudah baik, yang sudah kita laksanakan itu kan ditingkatkan lebih baik lagi. Terkait tadi gaji RT tadi gimana? Nah, kalau RT RW kan karena anggaran kita sekarang banyak tidak fokusing. Ya, mudah-mudahan doakan baik 2022 APBD kita akan kembali seperti semula. Mudah-mudahan RT RW akan kita lanjutkan kembali. Ketua DPRD Pali mengatakan rapat paripurna jawaban Bupati berjalan dengan lancar dan ditinggal menunggu rapat berikutnya yaitu pandangan komisi. Jadi semua yang dipertanyakan oleh fraksi-fraksi telah secara jelas, gamblang dijawab oleh Pak Bupati, dan tadi sudah kami sampaikan juga kepada Pak Bupati bahwa mungkin dari jawaban-jawaban itu masih diperlukan koordinasi dengan mitra-mitra OPD terkait oleh komisi-komisi. Kami mohon walaupun sudah dijawab dalam pandangan umum nanti dipersilakan. Setelah menggelar rapat atas jawaban Bupati Pali, selanjutnya akan digelar rapat paripurna sesuai agenda berikutnya. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak COVID-19 membuat ekonomi keluarga sangat terpuruk. Untuk itu, Ikatan Warga Sulawesi Selatan yang ada di Banyuasin siap bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Warga Sulawesi yang tinggal di Kabupaten Banyuasin telah menganggap bumi Sidulang Situdung menjadi kampung halaman. Mereka pun bersosialisasi dan berbaur menjadi bagian negeri penghasil padi terbesar di tanah air. Tidak mau ketinggalan, peran dengan para suami, para wanita maupun ibu rumah tangga membentuk komunitas Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Demi bersinergi
membantu meningkatkan ekonomi dengan sumber daya manusia kreatif, memajukan ekonomi kerakyatan di berbagai bidang usaha, baik usaha keluarga maupun UMKM. Wanita-wanita Sulawesi Selatan yang terkenal ulet siap membantu suami-suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan berbagai keahlian yang mereka miliki. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga ini menjadi pemicu untuk wanita-wanita Sulawesi Selatan yang ada di Banyuasin untuk berkarya bersatu bersama pemerintah Banyuasin. Kami setelah pelantikan ini kami akan bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ikatan Sulawesi Selatan, yaitu membangun wanita-wanita sebagai pembantu suami untuk bekerja dengan secara sukses dan baik. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Kabupaten Banyuasin berkomitmen mendukung pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, yakni Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Warga antusias meramaikan pembukaan Porprov Sumatera Selatan di Oku Selatan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Kepala Desa peraih suara terbanyak Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, Nurbaiti Apriani yang meraih suara terbanyak dominan 1.518 suara mengajak warga desanya bersatu menghentikan perselisihan. Sebelumnya, kemenangan ibu rumah tangga ini juga digugat oleh calon kepala desa sebelumnya. Euforia kemenangan masih dirasakan oleh pendukung calon kepala desa nomor 4, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Nurbaiti Apriani. Ratusan warga terlihat berkumpul di rumah Nurbaiti.
Meski penghitungan suara telah sepekan berlalu, pendukung satu-satunya ibu rumah tangga yang mencalonkan diri sebagai kepala desa Gasing terus berdatangan untuk sekedar bersilaturahmi dan mengucapkan selamat. Ibu Nurbaiti Apriani total meraih suara 1.518 suara, mengungguli Kades nomor urut 1 Hadi Ulama dengan 282 suara, Ardiansa yang juga incumbent dengan 199 suara, serta nomor urut 3 Sohardi dengan 494 suara dari 10 bilik TPS. Para pendukung yang mayoritas ibu rumah tangga menyatakan keinginan perubahan, terutama pemimpin desa yang lebih mengerti kondisi kaum perempuan. Kami milih dari hati nurani, karena kami pengen merasakan kalau gak ada kemajuan Pak Kades atau Ibu Kades yang baru nih. Nah, selama ini Pak Kades terus, sekarang kami pengen Ibu Kades yang memimpin. Ini harapannya ingin maju, tidak ada seperti yang semula ibaratnya. Ingin maju kami, perubahan. Ingin Gasing perubahan. Ya, ingin Gasing lebih maju lagi. Kades suara terbanyak Nurbaiti Apriani berharap para kandidat yang kalah dapat legowo, menerima dan bekerja sama untuk membangun desa Gasing lebih maju lagi. Saya berharap kepada 3 calon lain pendukung dan masyarakat desa Gasing secara keseluruhan, mari bersatu dan berkontribusi untuk membangun serta menghadirkan energi positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan bagi desa Gasing. Panitia Pilkades belum menggelar rapat pleno penentuan pemenang calon Kades terpilih yang akan memimpin desa Gasing 6 tahun ke depan, lantaran masih terkendala digugatnya panitia. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 tahun 2021 berlangsung meriah. Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan pembukaan Porprov Sumsel yang berlangsung dan dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beberapa waktu lalu. Penyelenggaraan Porprov Sumsel ke-13 tahun 2021 yang dibuka langsung Gubernur Sumsel Herman Deru berjalan dengan sempurna dan mendapat sambutan dari kalangan masyarakat Banding Agung Oku Selatan. Event ini diselenggarakan di 3 kabupaten meliputi Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Dalam pelaksanaan open seremonial dan closing seremonialnya dilakukan di Kabupaten Oku Selatan, tepatnya di tepian Danau Ranau. Porprov Sumsel yang baru pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ajang ini diikuti 14 kabupaten kota se-Sumsel dengan jumlah atlet dan ofisial mencapai ribuan orang. Event akbar yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali tersebut sangat berdampak baik terhadap kebangkitan perekonomian rakyat setelah lumpuh akibat dihantam COVID-19 selama 2 tahun terakhir. 34 cabang olahraga diselenggarakan dalam Porprov ke-13 tahun 2021 kali ini, diantaranya 9 cabur dilaksanakan di Oku Selatan, 13 cabur di Oku, dan 12 cabur di Oku Timur. Pada pembukaan Porprov ke-13 ini turut hadir wali kota dan bupati se-Sumsel. Saya berterima kasih kepada Oku Selatan, Oku Timur, dan Oku yang telah berani menyelenggarakan acara menjadi tuan rumah Porprov, dan mudah-mudahan pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Sumatera Selatan juga semakin siap bahwa kita di Juli 2022 akan menjadi tuan rumah Fornas, Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang Sumatera Selatan menjadi tuan rumah. Ajang Porprov merupakan ajang olahraga multi cabang olahraga terbesar di Sumatera Selatan. Ajang ini menjadi ajang persaingan atlet tiap kabupaten kota, namun tetap menjunjung tinggi sportivitas olahraga. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
terbaru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.